Di sebuah gang sempit di kawasan Semarang, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan lusung, Sop Kepala Sapi Mbak Tari. Warung itu sudah berdiri hampir 10 tahun, menjadi satu-satunya sumber nafkah bagi Mbak Tari, seorang janda berusia 40 tahun dengan 3 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah. Mbak Tari dikenal orang sekitar sebagai sosok wanita pekerja keras. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya penuh keriput kelelahan, namun matanya tajam penuh ambisi. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan, ia terpaksa mengurus segalanya sendiri. Dengan Sop Kepala Sapi andalannya, ia bisa menyekolahkan anak-anak dan melunasi sebagian hutang suaminya. Namun belakangan, warung itu semakin sepi. Di seberang jalan, berdiri warung baru milik Pak Lukman. Warungnya lebih bersih, tempatnya lebih nyaman, dan entah kenapa selalu ramai pembeli. Aroma rempah yang menyeruak dari dapur Pak Lukman mampu mengalahkan wangi Sop Kepala Sapi Mbak Tari yang dulu begitu khas. Awalnya Mbak Tari mencoba sabar, ia tersenyum pada pelanggan yang datang. Meski hanya 1-2 orang, tapi lama-kelamaan ia merasa dadanya sesak setiap melihat kerumunan orang di warung Pak Lukman. Malam-malamnya mulai dipenuhi kegelisahan. Anak-anaknya sering menangis karena lapar, sementara panci Sop Kepala Sapi di warungnya hanya tersisa kuah dingin yang tak laku dijual. Hutang semakin menumpuk. Beberapa kali Mbak Tari hampir diusir dari kontrakan karena telat membayar. Suatu malam, ketika warungnya benar-benar kosong, Mbak Tari duduk di bangku kayu sambil menatap panci besar yang sudah hampir berkarat. Ia menggenggam kepalanya sendiri. Wajahnya pucat. Dia Allah, kenapa semua rejeki saya ditarik begitu saja? Anak-anak saya mau makan apa? Gumamnya lirih, hening, hanya suara tikus-tikus yang berlari di atap seng warung itu. Tiba-tiba, dari luar warung terdengar langkah kaki pelan. Seorang pria tua dengan pakaian kompang-camping masuk tanpa permisi. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, dan suaranya serak. Mbak Tari, saya tahu hatimu sedang berat, katanya sambil tersenyum samar. Mbak Tari terkejut. Sampean siapa? Mau pesan sop? Maaf, sudah habis. Pria itu tertawa pelan. Tawanya serak seperti tulang digesek. Saya bukan mau makan. Saya cuma ingin bilang, kalau ada jalan, supaya warungmu kembali ramai, jalan cepat. Jalan pintas. Darah Mbak Tari seakan berhenti mengalir. Jalan pintas. Ia menelan ludah. Ada rasa takut bercampur penasaran. Maksud sampean pesugihan? Suaranya bergetar. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang sudah menghitam. Lalu perlahan, ia mendekat ke telinga Mbak Tari dan berbisik, kalau kau mau, pergilah ke makam tua di ujung jalan Rambusari. Tepat tengah malam, di sana, mereka menunggu, mereka bisa bantu. Asal kau berani bayar dengan nyawa orang lain. Setelah berkata begitu, pria itu berbalik dan pergi. Langkahnya menyeret seperti orang lumpur, lalu hilang di telan kegelapan gang. Mbak Tari terdiam kaku, jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Kata-kata pria itu seperti racun yang menetes ke dalam pikirannya. Ia menatap panci Sop Kepala Sapi yang kosong, membayangkan wajah anak-anaknya yang kelaparan, lalu membayangkan warung Pak Lukman yang penuh tawa pelanggan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik, lirih namun jelas, kalau kau ingin bertahan, kau harus berani melangkah lebih jauh. Sejak malam itu, tidur Mbak Tari tidak pernah tenang. Bayangan wajah pria tua itu terus menghantui pikirannya, bersama bisikan-bisikan aneh yang membuat tubuhnya dingin setiap kali ia memejamkan mata. Tanpa sadar, Mbak Tari sudah berada di ujung jalan menuju kegelapan yang tidak akan bisa ia tinggalkan lagi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Mbak Tari. Warungnya yang dulu ramai kini benar-benar sepi. Sesekali ada 1 atau 2 pelanggan datang, tapi hanya sebentar lalu tak pernah kembali lagi. Bau Sop Kepala Sapi yang dulu menggoda orang-orang kini terasa hambar, bahkan amis. Seakan ada sesuatu yang sengaja menarik rezekinya menjauh. Setiap kali ia menengok ke seberang jalan, warung milik Pak Lukman selalu penuh. Orang-orang duduk berdesakan, tertawa, dan menyantap sop dengan lahap. Asap kuah mengepul harum, membuat perut siapapun yang lewat langsung keroncongan. Pemandangan itu bagaikan duri yang menusuk hati Mbak Tari. Kenapa semua orang ke sana? Apa sopku sudah tidak enak lagi? Gumamnya sambil menggenggam sendok besar dengan gemetar. Malamnya, rumah kontrakan kecil yang gelap, anak-anaknya mulai rewel. Anak sulungnya, Rina, yang berusia 15 tahun, mencoba menenangkan adik-adiknya.
Namun, wajah Rina sendiri pucat karena lapar. Anak kedua, Bagas, terus mengeluh perutnya sakit. Sementara si bungsu, Nisa, menangis minta makan, "Bu, aku lapar." "Nggak kuat," tangis Nisa dengan suara serak. Batari hanya bisa menatap mereka dengan mata basah. Di atas meja, hanya ada nasi basi dan sisa kuah sop yang sudah asam. Ia merasa seperti ibu yang gagal. Besoknya, seorang penagih hutang datang. Lelaki berbadan besar itu menendang pintu warung, membuat suara gaduh, "Tari, kau janji bayar minggu lalu, mana uangnya?" Suaranya menggelegar. Batari ketakutan, tubuhnya gemetar. "Sabar dulu, saya belum dapat uang, warung sepi. Tolong beri saya waktu lagi." Lelaki itu menggebrak meja hingga mangkuk-mangkuk pecah. "Aku tak peduli. Kalau kau tak bayar, jangan salahkan aku kalau besok warung ini kubakar." Ancaman itu membuat Batari hampir pingsan. Setelah penagih hutang pergi, ia duduk lemas di lantai, menangis terisak. Dia, "Allah, saya harus bagaimana? Saya nggak kuat lagi." Malam itu, tidur Batari kembali diganggu. Ia mendengar suara-suara aneh dari arah dapur. Periuk besar yang biasanya kosong terdengar seperti sedang dipukul dari dalam. Duk-duk, duk, suara itu berulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, berjalan pelan menuju dapur. Lampu dapur berkedip-kedip seperti hampir mati. Saat ia mendekat ke periuk, terdengar suara lirih, "Beri aku darah, beri aku nyawa." Batari langsung mundur, menutup telinganya sambil berteriak kecil, "Tidak, tidak. Aku cuma halusinasi." Namun, suara itu terus mengikuti. Dari dinding dapur terdengar bisikan-bisikan lain, bercampur dengan suara tangisan lirih. Seakan-akan ada banyak orang yang merintih kesakitan. Batari menutup wajahnya, menangis ketakutan. Ingatannya kembali pada pria tua aneh yang pernah datang ke warungnya. Kata-katanya semakin jelas terngiang di telinga. "Kalau kau mau, pergilah ke makam tua di Randusari. Mereka bisa bantu." Sejak malam itu, benih keputusasaan dalam hati Batari semakin tumbuh subur. Ia mulai berpikir, mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anaknya adalah menerima tawaran gelap itu. Namun, bayangan tentang apa yang harus ia bayar, nyawa manusia, membuat dadanya bergetar hebat. Tapi setiap kali ia mendengar tangisan anak-anaknya yang lapar, suara bisikan dari dapur selalu terdengar lebih keras, "Pilih mereka, atau pilih keluargamu sendiri." Malam itu, langit Semarang diselimuti mendung pekat. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Jam dinding rumah kontrakan sudah menunjuk pukul 12 malam. Anak-anak Batari terlelap. Tubuh mereka kurus, perut kempis, menahan lapar. Dengan langkah pelan, Batari keluar dari rumah. Ia mengenakan kain jarik kusam dan selendang tipis untuk menutupi kepalanya. Tangan gemetarnya menggenggam sebatang lilin dan sebilah pisau dapur, entah untuk berjaga-jaga atau sekadar menenangkan diri. Tujuannya jelas, makam tua Randusari, tempat yang disebut pria misterius tempo hari. Gang menuju makam itu sepi, hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Kadang terdengar tangisan bayi samar-samar, entah dari rumah siapa. Hati Batari makin ciut, tapi setiap kali ia ingin berbalik, bayangan wajah anak-anaknya muncul di kepala. "Mereka butuh makan, mereka butuh hidup. Maafkan ibu," gumamnya lirih sambil menahan air mata. Sesampainya di area makan, suasana jauh lebih menyeramkan. Pohon beringin tua berdiri menjulang di tengah, dengan akar menjuntai seperti tangan-tangan raksasa. Kabut tipis bergelayut, membuat nisan-nisan tua tampak seperti tubuh manusia yang jongkok. Di bawah beringin itu, ada asap tipis mengapung, bau menyan bercampur dengan bau anyir darah. Lilin-lilin kecil menyala di beberapa sudut makam. "Selamat datang." Suara serak itu terdengar dari kegelapan. Batari terlonjak. Lilin di tangannya hampir jatuh. Dari balik akar beringin muncul sosok perempuan. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang kusut menutupi wajah, kulitnya pucat keabu-abuan, dan dari celah rambut tampak matanya merah menyala. "Sampean siapa?" Suara Batari bergetar. Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam dan tajam. "Aku penjaga rejeki. Kau datang karena ingin hidupmu berubah, bukan? Kau ingin warungmu ramai lagi. Kau ingin anak-anakmu kenyang. Kau ingin menang melawan pesaingmu." Jantung Batari berdetak kencang. Kata-kata makhluk itu menusuk tepat ke hatinya. "Iya, tapi apa syaratnya?" Senyum makhluk itu makin lebar.
Tangannya yang panjang dan kurus menunjuk ke periuk besar yang entah sejak kapan ada di dekat nisan. Periuk itu penuh cairan merah pekat, mendidih, dan mengeluarkan bau busuk menusuk. Setiap malam satu suro, kau harus menyerahkan satu nyawa. Pilihlah orang yang polos, yang mudah kau bujuk. Beri mereka makan di warungmu. Lalu serahkan pada kami, sebagai gantinya, sop kepala sapimu akan jadi yang terlezat di Semarang. Warungmu tak akan pernah sepi. Tubuh Batari gemetar hebat. Air matanya menetes. Ia teringat wajah anak-anaknya yang pucat karena lapar. Ia juga teringat ancaman penagih hutang, ejekan tetangga, dan tawa pelanggan di warung Pak Lukman. Tapi, bagaimana kalau aku menolak? Tanya Batari Liria. Mendadak, suara jeritan menggema dari dalam tanah. Dari nisan-nisan tua, muncul. Tangan-tangan hitam berlumur darah, meraih-raih udara. Angin berputar kencang, membuat lilin padam. Perempuan itu mendekatkan wajahnya ke telinga Batari. Suaranya seperti bisikan ribuan ular. Kalau kau menolak, anak-anakmu yang akan jadi tumbal pertama. Batari menutup mulutnya, hampir menjerit. Air matanya mengalir deras. Dalam hati kecilnya ia tahu, jalan ini penuh kegelapan. Tapi ketika ia membayangkan tubuh kecil Nisa yang kurus dan Bagas yang sering mengeluh lapar, hatinya hancur. Dengan suara serak, ia akhirnya berkata, "Baiklah. Saya terima syaratnya." Perempuan itu tertawa panjang, melangkin, menggema di seluruh area makam. Suaranya bercampur dengan suara tangisan dan jeritan dari dalam bumi. "Bagus. Mulai malam satu suro nanti, bawalah tumbal pertamamu. Ingat, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, kau sendiri dan keluargamu yang akan diganti." Saat Batari menunduk, tiba-tiba periuk besar itu meledak pelan, menyemburkan darah panas ke tanah. Dari dalamnya muncul kepala sapi gosong dengan mata melotot, menatap tajam ke arah Batari. Ia berteriak histeris, jatuh terduduk, lalu berlari meninggalkan makam dengan tubuh gemetar. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar, ia sudah membuat perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Sejak malam di makam Randusari itu, hidup Batari tidak lagi sama. Ia mencoba menepis bayangan perempuan berambut panjang dan kepala sapi gosong yang terus menghantui pikirannya. Tapi setiap kali membuka mata, bisikan itu kembali terdengar jelas, "Segera, cari tumbal pertama. Waktu kita dekat." Hari-hari berjalan aneh. Warung Batari yang semula sepi, tiba-tiba mulai ramai kembali. Aroma sop kepala sapi yang ia masak entah mengapa jauh lebih harum. Kuahnya lebih gurih dan daging sapinya terasa empuk. Bahkan beberapa pelanggan lama yang dulu kabur ke warung Pak Lokman, kini kembali datang sambil memuji-muji masakannya. "Wah, sopnya mantap sekali, Batari. Rasanya beda, lebih nikmat dari dulu." "Benar, Bu. Kuahnya segar, dagingnya lembut sekali. Apa rahasianya?" Batari hanya tersenyum samar. Padahal di dalam hatinya ada rasa takut yang terus menggerogoti. Ia tahu, semua kenikmatan itu bukan datang dari dirinya, melainkan dari perjanjian terlarang yang ia buat. Malam-malam menjelang satu suro, suara-suara gaib semakin sering terdengar. Periuk besar di dapurnya terkadang berguncang sendiri, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Bau darah kadang menyelinap di sela aroma masakan, meski hanya Batari yang bisa menciumnya. Anak-anaknya pun mulai merasakan kejanggalan. Rina pernah melihat bayangan hitam berdiri di sudut dapur, menatap panci besar dengan mata merah. Bagas mendengar suara erangan sapi di tengah malam. Padahal mereka tidak punya ternak. Nisa, si bungsu, beberapa kali terbangun sambil menangis. Karena katanya ada ibu-ibu rambut panjang duduk di samping tempat tidurnya, namun Batari berusaha menenangkan mereka, "Itu cuma mimpi. Jangan pikir macam-macam, doa saja sebelum tidur," katanya, meski dirinya sendiri semakin gelisar, hingga akhirnya malam yang ditakdirkan itu tiba. Malam satu suro, langit mendung, hujan rintik turun, dan suara angin bersiuran membuat suasana semakin mencekam. Di warungnya yang kini ramai, ada seorang pemuda perantau yang baru pertama kali datang. Wajahnya polos, tubuhnya kurus, dan caranya berbicara menunjukkan dia masih asing di kota ini. "Bu, saya cuma bawa uang sedikit, bisa pesan sopnya setengah porsi saja?" tanyanya dengan senyum canggung. Batari menatapnya lama, bisikan itu muncul lagi di telinganya, "Itu dia. Cocok untuk tumbal pertama." Darahnya berdesir, tangannya gemetar saat menuangkan sop ke dalam mangkuk. Ia menatap wajah pemuda itu yang begitu lugu. Hatinya hampir goyah.
Bagaimana bisa ia menyerahkan nyawa orang yang tak berdosa? Namun, bayangan anak-anaknya kembali muncul, wajah mereka yang kelaparan, tubuh mereka yang kurus, dan tiba-tiba periuk di dapurnya berguncang keras. Suara mendidih terdengar meski api kompor mati. Beri dia makan. Bawa ke belakang. Serahkan padaku. Suara itu makin keras. Dengan senyum kaku, Mbak Tari berkata, "Nak, habiskan saja sop ini. Setelah itu ikut ibu ke belakang. Ada bonus minuman gratis untuk pelanggan baru." Pemuda itu tersenyum lega. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Baik sekali sampean." Tak lama kemudian, pemuda itu mengikuti Mbak Tari ke dapur belakang. Suasana dapur redup. Hanya lampu kecil yang menyala. Periuk besar berisi sop kepala sapi mendidih hebat. Padahal kompor mati, lap yang keluar bukan lagi aroma rempah, melainkan bau busuk darat dan daging hangus. Pemuda itu sempat merasa aneh. "Bu, ini baunya kok?" Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjadi. Dari dalam periuk, muncul tangan hitam berlendir yang langsung meraih tubuh pemuda itu. Ia menjerit keras, tapi suara jeritanya ditelan oleh suara air mendidih. "Bu, tolong, lepaskan. Tolong." Namun Mbak Tari hanya berdiri terpaku. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya ingin menarik pemuda itu. Tapi bayangan perempuan berambut panjang muncul di belakangnya, menekan bahunya. "Biarkan. Ini bagian dari janji." Dalam hitungan detik, tubuh pemuda itu lenyap ditelan periuk besar. Uap darah memenuhi ruangan, dan suara erangan sapi menggema keras. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Periuk berhenti mendidih. Hanya tersisa mangkuk kosong di meja dapur, seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Mbak Tari jatuh terduduk, menutup wajahnya sambil terisak. Ia merasa jijik dengan dirinya sendiri, tapi di balik rasa takut dan bersalah, ada sesuatu yang lain. Perasaan aneh ketika mendengar tawa puas dari dalam periuk. Dan malam itu, perjanjian mengerikan benar-benar dimulai. Sejak malam satu suruh itu, warung sop kepala sapi milik Mbak Tari kembali naik daun. Pelanggannya tak pernah sepi, bahkan banyak orang dari luar kota datang hanya untuk mencicipi sop buatannya. Rasanya memang tak tertandingi, gurih, harum, daging kepala sapi yang lembut seolah lumar di mulut. Namun, bersama ramainya warung itu, satu persatu kejadian aneh mulai muncul. Beberapa orang mulai menyadari ada hal yang tidak wajar. Ada pelanggan yang terakhir kali terlihat makan di warung Mbak Tari, lalu tidak pernah pulang. Seorang mahasiswa rantau dikabarkan hilang setelah pamit ke kosnya usai makan sop. Seorang pedagang keliling terakhir terlihat duduk di bangku kayu warung itu, tetapi keesokan paginya gerobaknya terbengkalai di pinggir jalan. Bahkan ada seorang supir truk yang mampir malam-malam, namun sampai hari berikutnya, keluarganya menunggu sia-sia. Ia tidak pernah kembali. Desas-desus mulai beredar di masyarakat. "Jangan-jangan warung itu ada jin penunggunya," bisik seorang ibu pada tetangganya, "atau jangan-jangan mereka memasak sesuatu selain daging sapi." Mbak Tari pura-pura tidak tahu. Ia tetap melayani pelanggan dengan senyum. Meski di balik itu, ia menyimpan kegelisahan yang makin hari makin berat. Di dapurnya, periuk besar itu semakin sering berguncang sendiri. Seakan-akan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kadang terdengar suara mendidih meski apinya mati. Bahkan, anak-anak Mbak Tari mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Suatu malam, Rina, anak sulungnya, terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Namun begitu tiba di sana, ia membeku. Periuk besar itu terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan manusia yang pucat dan penuh luka. Tangan itu meraih ke udara, lalu menghilang lagi ke dalam kuah yang mendidih. Rina menjerit keras, menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Mbak Tari yang panik berlari ke dapur, lalu menarik Rina ke dalam pelukan SSSTT. "Jangan bilang apa-apa, Nak. Itu cuma mimpi. Cuma mimpi." Tapi Rina tahu, itu nyata. Ia menangis ketakutan sepanjang malam. Bagas, anak kedua, mengalami hal lain. Saat ia duduk di warung membantu ibunya, ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari dalam mangkuk pelanggan. Ketika ia memberanikan diri melihat lebih dekat, ia terkejut. Di dalam kuah sop itu terlihat jelas bayangan wajah manusia yang berteriak kesakitan sebelum lenyap. "Nar, jangan banyak melamun. Cepat antar pesanan," bentak MB Tari, pura-pura tak melihat apapun. Sementara si bungsu, Nisa, justru sering berbicara sendiri.
Ibu tante rambut panjang itu duduk di pojok dapur. Katanya dia lapar. Mau makan sama aku? Mbak Tari pucat mendengarnya, lalu buru-buru memeluk anaknya. Jangan bicara begitu, nak. Jangan lihat dia kabar hilangnya orang-orang terus. Merebak, hingga akhirnya Pak Lukman, pesaingnya, mulai curiga. Ia memperhatikan, setiap kali ada orang asing mampir ke warung Mbak Tari, orang itu jarang sekali terlihat lagi di sekitar pasar. Suatu malam, Pak Lukman sengaja mengintip dari jauh. Ia melihat seorang pemuda diajak Mbak Tari ke belakang warung dengan alasan bonus minuman gratis. Beberapa saat kemudian, suara jeritan samar terdengar, lalu hening. Hanya ada asap tipis keluar dari dapur. Pak Lukman bergidik. Astagfirullah. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Tari? Namun ia tidak berani langsung menegur. Ia hanya bisa menahan kegelisahan, sambil diam-diam menyebarkan peringatan pada beberapa orang terdekat. Sementara itu, di rumah kontrakan, kehidupan Mbak Tari semakin tidak tenang. Dinding kamar sering mengeluarkan rembesan darah. Setiap tengah malam, bau amis bercampur bau anyir menusuk hidung. Dari langit-langit, terdengar suara kaki berjalan meski tidak ada siapapun. Dan setiap pukul 2 dini hari, terdengar suara kepala sapi tertawa, panjang dan berat, seolah mengejek penghuni rumah. Anak-anaknya semakin ketakutan, tapi Mbak Tari hanya bisa membungkam mereka dengan alasan, kalau kalian cerita ke orang lain, kita semua bisa celaka. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu semua ini hanyalah awal dari malapetaka yang lebih besar. Malam itu, hujan turun deras di Semarang. Warung-warung lain memilih tutup lebih cepat. Tapi warung sop kepala sapi milik Mbak Tari tetap buka. Lampu temaram berayon karena angin menimbulkan bayangan aneh di dinding bambu. Aroma sop mendidih, bercampur dengan bau anyir samar yang tak semua orang bisa rasakan. Di seberang jalan, warung Pak Lukman tampak sepi. Ia duduk termenung di kursi panjang, menatap ke arah warung Mbak Tari yang justru masih ramai. Matanya penuh curiga. Sudah terlalu banyak orang menghilang setelah terakhir kali terlihat makan di sana. Semakin hari, desas-desus itu makin sulit dibantah. Pak Lukman menghela napas panjang, lalu bergumam, kalau benar apa yang kuduga. Ini bukan cuma soal dagang, ini sudah melibatkan nyawa manusia. Keesokan harinya, ketika pagi masih gelap, Pak Lukman nekat menghampiri warung Bataran. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk kayu pelan tapi tegas. Assalamualaikum, Tari. Mbak Tari, yang baru saja membersihkan periuk terkejut mendengar suara itu, tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia membuka pintu perlahan. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Lukman? Sepagi ini sudah kemari? Tanyanya dengan senyum kaku. Pak Lukman menatap lurus, matanya tajam. Aku mau bicara, cuma sebentar, tentang warungmu. Tentang orang-orang yang hilang setelah makan di sini. Wajah Mbak Tari langsung pucat, jantungnya berdetak tak karuan. Sampean jangan ngawur, Pak, jangan fitnah. Saya cuma jualan sop, nggak pernah macam-macam. Pak Lukman menghela napas. Aku nggak nuduh sembarangan. Aku dengar sendiri jeritan orang dari dapurmu malam itu. Aku lihat asap aneh keluar dari warungmu, Tari. Kalau benar kau terlibat sesuatu yang kotor, hentikan sebelum terlambat, masih bisa tobat. Ucapan itu menusuk hati Mbak Tari. Ada secercah keinginan untuk menangis dan mengaku. Tapi bayangan wajah anak-anaknya muncul lagi. Lebih buruk lagi, bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Dia tahu. Dia akan membuka rahasiamu. Kalau kau biarkan, semua akan hancur. Jadikan dia tumbal. Berikutnya, Mbak Tari menggertakkan giginya, menahan rasa takut dan rasa bersalah. Ia memaksa tersenyum. Pak Lukman, jangan khawatir, itu cuma salah paham. Kalau mau, mampir saja malam ini, saya kasih sop paling enak. Gratis. Pak Lukman menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Aku datang bukan untuk makan, Tari. Aku cuma ingin memperingatkanmu, jangan sampai keserakahan membuatmu kehilangan segalanya. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Mbak Tari yang masih berdiri gemetar di pintu. Malam harinya, hujan turun lagi, angin menderu, membuat pohon-pohon berayun liar. Warung Mbak Tari ramai seperti biasa, tapi matanya terus melirik ke arah seberang, ke warung Pak Lukman, yang kali ini tampak gelap dan tertutup. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Sekarang waktunya, ia penghalangmu, syarat dia. Ke periuk, serahkan. Sebelum rahasiamu terbongkar, periuk besar di dapur berguncang hebat.
mengeluarkan suara mendidih meski api kompor padam. Dari dalamnya terdengar suara tawa melengking, bercampur erangan saput. Mbak Tari hampir kehilangan akal sehat. Ia menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu, tapi suara-suara itu justru semakin keras. Kalau bukan dia, keluargamu yang jadi gantinya. Tubuhnya lemas, kakinya lunglai, air mata menetes deras. Ia tahu, malam ini ia harus mengambil keputusan, mengorbankan pesaingnya atau kehilangan anak-anaknya sendiri. Sekitar tengah malam, ia melangkah pelan ke arah warung Pak Lukman yang gelap. Tangannya membawa sebilah pisau dapur, hatinya berdebar, keringat membanjir meski udara dingin. Namun begitu ia mendekat, tiba-tiba lampu warung menyala. Pak Lukman muncul di pintu, berdiri tegak dengan wajah waspada. Tari, aku sudah duga kau akan datang. Mbak Tari terperangah, tubuhnya gemetar hebat. Pisau hampir jatuh dari tangannya. Pak, saya. Pak Lukman menatapnya tajam. Setan sudah mengikatmu, Tari. Tapi percayalah, kalau kau teruskan ini, bukan cuma orang lain yang mati, anak-anakmu juga akan ditelan. Mbak Tari menjerit, menutup telinganya. Diam. Jangan bicara begitu, aku lakukan ini demi anak-anakku. Langit bergemuruh, petir menyambar. Saat itu juga, suara dari periuk terdengar menggema dari kejauhan, seolah merasuk ke telinga mereka berdua. Kalau kau tidak serahkan dia, sekarang juga keluarga dan keturunanmu habis malam ini juga. Mbak Tari jatuh tersungkur, menjerit histeris. Sementara Pak Lukman memandangnya dengan ngeri. Ia sadar, Mbak Tari sudah terjerat jauh ke dalam perjanjian gelap yang tak mungkin bisa ia lepaskan dengan mudah. Dan sejak malam itu, hubungan antara keduanya bukan lagi sekadar persaingan dagang, melainkan pertempuran hidup dan mati dengan bayangan kutukan yang semakin dekat. Sejak malam itu, hidup Mbak Tari berubah jadi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ia memang masih bisa tersenyum pada pembeli di siang hari, menyajikan sop kepala sapi dengan wajah ramah. Namun, begitu malam tiba, ketika warung ditutup, teror mengerikan mulai datang satu persatu. Malam pertama, Mbak Tari terbangun karena mendengar suara ketukan keras dari dapur. Tok tok tok. Seperti seseorang mengetuk periuk besar dengan keras. Saat ia mendekat, periuk itu berguncang sendiri. Tutupnya terangkat sedikit, dan dari celah itu, keluar bau amis bercampur busuk. Suara lirih terdengar dari dalamnya. Bu, kenapa saya? Saya cuma mau makan. Saya belum bayar utang ke ibu saya. Itu suara seorang pemuda yang dulu pernah makan di warungnya, yang ia tahu tak pernah pulang lagi. Setelah malam suruh, Mbak Tari menjerit, menutup mulutnya dengan kedua tangan, lalu berlari ke kamar. Namun suara itu terus mengikuti, berganti-ganti dengan suara lain, suara perempuan, suara anak kecil, suara orang tua. Semua korban tumbal. Bu, balikin tubuh saya. Kenapa saya yang ibu pilih? Saya cuma lapar. Bu, tangisan itu menggema sepanjang malam, membuat Mbak Tari tak bisa tidur. Malam berikutnya lebih parah. Anak sulungnya, Rian, terbangun dan berkata melihat bayangan orang duduk di ruang tamu. Ma, ada orang di luar kamar, bisiknya dengan wajah pucat. Mbak Tari segera bergegas, membuka pintu kamar, dan benar saja, di kursi ruang tamu tampak sosok laki-laki dengan wajah penuh luka, kulitnya mengelupas, matanya bolong berair darah. Sosok itu menunduk, lalu perlahan mendongak menatapnya. Bu Tari, saya masih lapar. Mbak Tari menjerit sekeras-kerasnya. Anak-anaknya ikut ketakutan, menangis berlarian ke sudut kamar. Sosok itu menghilang begitu saja, tapi aroma anyir darah masih tertinggal di udara. Beberapa hari kemudian, teror semakin menggila. Warungnya yang biasanya ramai mulai sering didatangi orang-orang aneh. Seorang bapak tua datang, duduk diam, lalu memesan sop. Tapi begitu Mbak Tari menyajikan, bapak itu tersenyum miring, memperlihatkan giginya yang penuh darah. Rasanya enak sekali, Bu. Sama persis kayak daging saya sendiri waktu ibu potong malam itu. Mbak Tari terbelalak saat ia menoleh sejenak dan kembali melihat kursi itu. Bapak itu sudah hilang, tapi mangkok sopnya masih penuh darah kental bergelembung. Pembeli lain yang melihat itu langsung muntah ketakutan. Sebagian kabur, sebagian memandang Mbak Tari dengan curiga. Bisik-bisik mulai terdengar di kampung. Warungnya angker, ada yang tidak beres. Malam suruh berikutnya semakin dekat. Semakin dekat waktunya, semakin kuat pula arwah-arwah korban menuntut balas. Rumah Mbak Tari dipenuhi teror. Perabotan bergerak sendiri. Pintu terbanting keras tanpa angin. Lampu sering padam tiba-tiba.
Anak-anaknya jadi korban ketakutan. Rian sering kerasukan, tiba-tiba menjerit dengan suara lain, "Kenapa saya yang jadi korban, Bu?" Adiknya, Sinta, sering menangis sambil menunjuk ke pojok kamar. "Ada ibu-ibu berdarah, Ma." Dia bilang kepalanya dimasak. Sedangkan si bungsu, Bayu, sering sakit-sakitan, tubuhnya kurus, seperti ada sesuatu yang menghisap tenaganya setiap malam. "Mbak." Tari makin terjepit, bisikan dari Periuk tetap mengancam, "Kalau kau tak serahkan tumbal baru, keluargamu yang jadi gantinya." Suatu malam, teror itu mencapai puncak. Mbak Tari terbangun mendengar suara langkah kaki banyak orang di depan rumahnya. Ketika ia intip dari jendela, terlihat puluhan orang berdiri diam menatap rumahnya. Tubuh mereka penuh luka, wajah hancur. Ada yang kepala bolong, ada yang perut robek, semua dengan mata kosong menghitam. Mereka adalah para korban yang ia tumbalkan. Tiba-tiba mereka serempak berteriak, "Bu Tari, kami mau balikin darah kami." Jeritan itu memecah malam, membuat kaca jendela bergetar. Anak-anak Mbak Tari menjerit ketakutan. Arwah-arwah itu merangsek masuk, menembus pintu, memenuhi ruang tamu. Bau anyir darah memenuhi seluruh rumah. Mbak Tari terperangah, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Salah satu arwah mendekat, wajahnya hancur, lidah terjulur panjang. Ia berbisik di telinga Mbak Tari dengan suara serak bercampur lendir, "Giliranmu sudah dekat, Tari." Malam itu akhirnya tiba, malam satu suro, malam yang selama ini jadi awal kesepakatan kelam antara Mbak Tari dan makhluk gaib yang memberinya kekayaan, serta warung sop kepala sapi yang selalu ramai. Tetapi kali ini, hawa malam berbeda, lebih berat, lebih menyesakkan. Langit mendung pekat, bulan tertutup awan hitam, dan suara anjing melolong bersahutan dari kejauhan. Di dapur, periuk besar mendidih tanpa api. Uap pekat berwarna hitam keluar, menyebarkan bau anyir daging busuk. Dari dalam periuk terdengar suara-suara bercampur, tawa melengking, tangisan, dan jeritan minta tolong. "Waktunya sudah tiba, Tari. Kalau tidak ada tumbal malam ini, keluargamu yang akan jadi santapan." Bisikan itu bergema keras, membuat telinga Mbak Tari berdengit sakit. Ia memegang kepalanya, tubuhnya gemetar, matanya merah seperti orang kerasukan. Anak-anaknya Rian, Sinta, dan Bayu berkumpul di kamar, ketakutan mendengar ibunya berteriak sendiri di dapur. "Ma, jangan buka pintu dapur. Jangan masuk," tangis Sinta. Namun, justru pintu kamar mereka terhentak terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa, lampu berkedip-kedip, dan dari arah dapur, terdengar suara berat yang menyeramkan, "Tumbal harus dipenuhi." Mbak Tari sebenarnya sudah menyiapkan satu korban, seorang pemuda pengangguran yang polos, yang ia jebak dengan janji pekerjaan. Malam itu datang, namun, ketika ia duduk di kursi warung, wajahnya berubah pucat, tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba menghilang seolah ditelan tanah. Makhluk itu murka. "Kau gagal, Tari. Maka keluargamu gantinya." Periuk besar meledak, isinya meluap berupa cairan merah pekat seperti darah, bercampur potongan-potongan daging busuk. Cairan itu mengalir ke lantai, merayap menuju kamar anak-anak. Bayu yang paling kecil menjerit histeris ketika cairan itu menyentuh kakinya. Tiba-tiba wajah-wajah korban muncul dari genangan itu, wajah dengan mata melotot, lidah terjulur, dan gigi berdarah. Mereka menarik-narik kaki Bayu sambil tertawa mengerikan. "Giliranmu, Nak. Ikut kami ke dalam." Periuk Rian mencoba melawan. Ia mengambil kursi dan menghantam lantai, tapi cairan itu terus merambat, berubah menjadi tangan-tangan hitam yang berusaha menyeret tubuhnya. Sinta berdoa keras-keras, menangis sambil menjerit memanggil ayah yang sudah lama tiada. Mbak Tari berlari ke kamar, mencoba menarik anak-anaknya. "Jangan ambil anak-anakku. Ambil aku saja." Namun suara dari Periuk menggema lebih keras, "Kau sudah berjanji. Bukan hanya dirimu, tapi darah keturunanmu juga bagian dari perjanjian." Tiba-tiba tubuh Sinta terangkat ke udara. Matanya melotot, mulutnya menjerit tanpa suara. Lalu ia terlempar ke dinding. Bayangan hitam masuk ke tubuhnya, membuat gadis kecil itu menatap ibunya dengan senyum menyeramkan. "Ibu, enak sekali dagingku dia." Mbak Tari menjerit sekuat tenaga, air matanya mengalir deras. Ia memeluk Sinta, tapi tubuh anak itu mendadak hancur di pelukannya, berubah menjadi segumpal darah yang melumuri bajunya. Rian dan Bayu juga mulai ditarik. Suara-suara korban menggema memenuhi rumah. "Bu Tari, saatnya membayar hutang darahmu." Pak Lukman, yang sejak lama curiga,
tiba-tiba datang mengetuk pintu rumah. Ia mendengar jeritan-jeritan dari dalam. Saat pintu ia dobrak, matanya langsung terbelalak. Lantai rumah penuh darah. Wajah-wajah hancur muncul dari genangan, dan Mbak Tari berusaha mati-matian menahan anak-anaknya agar tidak terseret. "Tolong aku, Pak Lukman. Tolong anak-anakku," teriak Mbak Tari dengan suara parah. Namun sebelum Pak Lukman bisa melangkah, periuk besar di dapur meledak sekali lagi. Dari dalamnya keluar sosok hitam raksasa, tinggi menjulang, bermata merah menyala. Suaranya menggelegar, "Perjanjian ini sudah selesai. Semua darahmu milikku." Angin kencang menerpa, membuat Pak Lukman terhempas keluar rumah. Ia hanya bisa mendengar jeritan Mbak Tari dan anak-anaknya yang memekakkan telinga, bercampur suara tawa setan yang mengerikan. Rumah itu kemudian berguncang keras, seperti gempa. Atap roboh, dinding retak, dan sekejap kemudian sunyi. Ketika warga berdatangan bersama Pak Lukman, mereka hanya mendapati rumah itu kosong, hancur berantakan. Tidak ada lagi Mbak Tari, tidak ada anak-anaknya, bahkan periuk besar pun lenyap. Hanya tersisa genangan darah pekat di lantai yang tak kunjung kering meski sudah disiram berkali-kali. Setelah malam satu suruh itu, kampung tempat Mbak Tari tinggal menjadi sunyi dan mencekam. Warung sop kepala sapi yang dulu ramai kini tinggal reruntuhan, dindingnya hangus, atapnya roboh, dan lantainya dipenuhi genangan darah kental yang tak pernah kering. Aroma anyir yang menusuk hidung tetap bertahan meski sudah beberapa hari berlalu, membuat siapapun yang melewati sisa warung itu merasa mual dan bergidik. Warga kampung mulai menceritakan kejadian malam itu. Mereka yang berani mendekat mengatakan mendengar suara jeritan panjang bercampur tawa setan dari reruntuhan. Ada yang melihat bayangan manusia terjerat di antara puing, melayang sesaat sebelum lenyap ke udara. Semua menelan napas, takut dan tidak berani menatap lebih lama. Pak Lukman, yang selamat dari terjangan makhluk gaib malam itu, tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Mbak Tari dan anak-anaknya terjerat tangan hitam yang menari-nari di udara. Wajah mereka memucat, mata mereka melotot, mulut mereka menjerit tanpa suara. Ia pun mulai menceritakan kengerian itu kepada tetangga, namun sebagian besar warga enggan percaya. "Kamu terlalu banyak mimpi buruk, Pak Lukman," kata seorang tetua. Tapi ada juga yang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bau darah tiba-tiba menyeruak dari reruntuhan warung meski tak ada yang membuka pintu. Lampu jalan di sekitar warung sering berkedip sendiri. Suara langkah kaki dan bisikan misterius terdengar setiap malam. Beberapa minggu kemudian, beberapa anak muda nekat masuk ke reruntuhan. Mereka ingin mencari harta tersembunyi yang konon masih tersisa dari warung Mbak Tari. Saat mereka masuk, suasana berubah drastis. Angin dingin menyeruak, bayangan hitam menari di dinding, dan dari genangan darah di lantai terdengar bisikan, "Kau ingin bermain? Bergabunglah dengan kami." Salah seorang dari mereka menjerit ketika tangan hitam keluar dari genangan dan mencengkeram kakinya. Ia diseret ke lantai, tubuhnya lenyap sekejap, meninggalkan darah menetes di lantai. Temannya lari ketakutan, hanya bisa mendengar tawa panjang yang mengerikan bergema di udara. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekat ke reruntuhan warung Mbak Tari. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan pesugihan sop kepala sapi itu masih hidup, dan siapapun yang mendekat akan menjadi tumbal berikutnya. Di malam-malam berikutnya, beberapa warga mulai bermimpi buruk. Mereka melihat Mbak Tari dan anak-anaknya muncul dalam mimpi, duduk di sekitar periuk besar yang mendidih, menatap dengan mata kosong. Senyum mereka mengerikan. Mereka tidak berbicara, tapi aroma anyir dan bau darah begitu nyata, seolah mimpi itu bukan sekadar mimpi, tapi kutukan yang merasuki jiwa. Orang yang bermimpi itu sering terbangun dalam kondisi lemas, pingsan, dan beberapa dilaporkan hilang tanpa jejak. Dari mulut mereka terdengar gumaman samar, "Kau ingin sop? Kami punya banyak stok." Bertahun-tahun kemudian, kampung itu tetap dikenang sebagai tempat terkutuk. Warung Mbak Tari tidak pernah dibangun kembali. Pohon beringin tua di dekat reruntuhan masih berdiri, akarnya menjuntai, bayangannya menyeramkan. Saat malam, tidak ada orang berani menanam apapun di dekatnya, dan warga hanya melewati jalan itu dengan cepat, menunduk, takut melihat bayangan yang bisa saja menatap dari balik akar dan reruntuhan. Legenda warung sop kepala sapi Mbak Tari pun terus hidup. Kisah tentang seorang ibu yang berusaha menafkahi anak-anaknya dengan cara pintas melalui pesugihan, tetapi justru mengundang kematian dan kutukan abadi. Dan setiap malam satu suruh,
Orang-orang yang melewati reruntuhan itu sering mendengar suara periuk mendidih tanpa apin, jeritan panjang bercampur tawa mengerikan. Bayangan hitam yang menari-nari di antara reruntuhan, seolah Mbak Tari dan seluruh keluarganya tidak pernah benar-benar pergi, terjebak selamanya dalam pesugihan yang mereka pilih. Kisah itu menjadi peringatan bagi semua, keserakahan, hawa nafsu, dan perjanjian gelap dengan makhluk gaib selalu berakhir dengan kengerian, kehilangan, dan kematian. Dan malam itu, hingga malam satu suruh berikutnya, tetap ada yang bisa mendengar bisikan, "Sop sudah siap. Siapa yang mau mencicipi?"